Jumpa lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala aktivitas yang kita lakukan. 7 tanda besar yang mengemparkan dunia sebelum hari Tuhan terjadi. Biarlah firman-Nya yang menjawab, sebab semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Tanda-tanda ini dijelaskan berdasarkan pewahyuan di tahun 2005 oleh hamba-Nya Tahu. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu tentang hari kedatangan Tuhan. Manusia dan malaikat tidak tahu kapan hari Tuhan, tetapi kita diberikan hikmat dan pewahyuan untuk mengerti tanda-tanda hari Tuhan, sebab semuanya sudah tertulis dan dinubuatkan dalam Alkitab. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 5 gadis dikatakan bijaksana karena ia meminta kepada Tuhan untuk mengajarkan mereka menghitung hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu di hari Tuhan akan menggenapi firman-Nya tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana, hamba yang setia, menggarap kebun anggur, pesta perjamuan dan lain-lain. Artinya di hari Tuhan pasti ada pelaksanaan firman yang menggenapi firman-Nya tentang 5 gadis bijaksana, hamba-Nya yang setia, menggarap kebun anggur terakhir dan diundang dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah yang dipilih sebagai pelaksana firman yang menggenapi firman-Nya. Mereka lah orang-orang bijaksana yang selalu mendengar hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk menghitung hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Saya percaya dan saya yakin kepada saudara-saudari yang meninggalkan kesaksian firman adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai pelaksana firman yang mengenapi firman tentang hari Tuhan kedatangan ataupun hari kedatangan Tuhan. Adapun beberapa hal yang akan kita sampaikan sebelum hari Tuhan terjadi. Saul ke depan. Tanda besar terakhir yang sangat menggemparkan dunia yang akan terjadi sebelum hari Tuhan terjadi. Yang pertama, kematian anak-anak sulung orang Israel asli di seluruh dunia. Yang kedua, Pentakosta ketiga dan tahun pembebasan untuk bangsa Sion. Yang ketiga, 2 bintang besar atau meteor jatuh di Pasifik, terjadinya ring of fire ataupun gelombang besar. 4. Penyakit sampar dan parah, bisul-bisul yang meningkat. 5. Keputusan perang dunia ketiga oleh PBB akan segera terjadi dalam waktu-waktu yang akan datang. Artinya Yerusalem akan dikepung oleh 200 juta tentara pembinasa keji. 6. Bom atom meledak di Irak, Timur Tengah. 7. Bom atom meledak di udara seperti kilat yang memancar cahaya dari timur ke barat. Masa-masa di mana perumpamaan tentang kerajaan Allah yang masuk dalam penggenapan konteks yang sebenarnya yang berasal dari pesan Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hambanya. Waktunya semua pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga yang diajarkan melalui perumpamaan-perumpamaan saatnya akan digenapi sesuai konteks menjelang kedatangan Tuhan. Artinya waktu pelaksanaan firman-Nya bangkit untuk menggenapi setiap ketetapan-ketetapan yang telah dinubuatkan oleh para hamba-hambanya di akhir zaman. Oke, oleh sebab itu siapakah pelaksana firman yang akan bangkit menjelang kedatangan Tuhan dan kerajaan-Nya? Yaitu orang-orang yang bertingkah laku seperti 5 gadis bijaksana, orang yang bersembunyi di tengah malam. Mulai datang, songsonglah dia, para hamba Tuhan yang membagi undangan pesta perjamuan kawin anak domba, para pekerja 1 jam berakhir, para penunggu pintu, para domba Tuhan yang akan menerima kerajaan Allah. Satu bangsa yang akan menerima kerajaan Allah diberikan kepadanya. Mereka yang diundang dalam pesta perjamuan diberikan pakaian pesta. Mereka ini adalah orang yang selalu berjaga-jaga. Mereka yang tahan uji, memiliki iman yang besar
sesuai dengan standar Kristus dan memiliki kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala pemimpin ataupun raja. Mereka ini sudah dipilih dari sejak dunia dijadikan. Mereka adalah para orang-orang kudus Tuhan. Mereka telah dilantik sebagai pelayan-pelayan, putri-putri Sion ataupun pekerja-pekerja satu jam. Usahakan dirimu terkoneksi dengan mereka. Tapi untuk dapat terkoneksi dengan mereka, maka engkau harus lebih dulu terkoneksi dengan takhta Tuhan, ruang Maha Kudus. Maka pasti engkau akan digabungkan dan terkoneksi dengan mereka, hamba-hamba Tuhan ataupun para pelaksana firman. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tak seorang pun yang dapat menahannya. Hanyalah orang-orang yang percaya, yang memiliki iman dan takut akan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang akan diselamatkan. Baik teman-teman, para hamba-hamba Tuhan, kiranya ada pun materi-materi yang sudah dibuat dalam bentuk foto, bisa teman-teman copy untuk bisa dapat melihat, membaca, sehingga bisa dapat mengerti untuk selalu berjaga-jaga sebelum hari Tuhan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala aktivitas untuk selalu berjaga-jaga untuk menanti hari kedatangan Tuhan, hari tahun kebebasan, hari tahun keadilan, hari tahun kemerdekaan bagi setiap orang yang percaya akan kuasa Allah, percaya akan Tuhan. Akhir zaman